Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat PMII se-Nusantara. Perkenalkan, saya Hasnu Ibrahim, kandidat calon ketua umum pengurus besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Saya merupakan kader yang berasal dari Timur Indonesia, Kupang, Nusa Tenggara Timur, di bawah tanggung jawab administratif pengurus koordinator cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Bali Nusra. Pada hari ini kami diamanahkan menjadi Wakil Sekretaris Jenderal PBPMII bidang politik, hukum dan HAM di bawah kepemimpinan sahabat Muhammad Abdullah Sukri. Sahabat-sahabat PMII se-Nusantara, pada Kongres PMII ke-21 di Palembang, Sumatera Selatan, izinkan kami untuk memaparkan visi dan misi kami jika kami diamanahkan oleh para pimpinan ketua cabang dan ketua PKC PMII se-Indonesia. Dalam menghadapi kontestasi ini, kami membawa kredo organisasi Perfectum of PMII, Victory of Indonesia, dengan tema besar kepemimpinan PMII untuk Nusantara, maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Sahabat-sahabat PMII se-Nusantara, para ketua rayon, ketua komisariat, ketua cabang, ketua PKC, ikatan keluarga alumni, majelis pembina PMII pada setiap tingkatan PMII. Ada 3 kata kunci dari kredo dan tema kepemimpinan kami ke depannya. Pertama, kita akan bicara soal Perfectum of PMII. Kemudian yang kedua, kita akan bicara soal Victory of Indonesia. Dan yang ketiga, kita akan bicara soal tema kepemimpinan kita, PMII untuk Nusantara, maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Sahabat-sahabat sekalian, apa itu Perfectum of PMII? Perfectum of PMII merupakan satu narasi yang kemudian muncul berangkat dari suatu refleksi kritis, refleksi korektif terhadap perjalanan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia mengabdi untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Bagaimana kemudian desain PMII ke depannya? Dan apa yang menjadi tantangan yang sedang dihadapi oleh PMII pada hari ini? Maka dalam konteks itu sahabat-sahabat, apabila kita membuka lembaran dan catatan sejarah di awal-awal organisasi ini didirikan, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia di bawah kepemimpinan sahabat Mahbub Junaidi merupakan salah satu kekuatan intelektual pemuda dan mahasiswa kala itu yang secara lantang menjadi penyeimbang dengan mengkritik rezim yang sedang berkuasa pada saat kemudian Bung Karno membicarakan soal demokrasi terpimpin. Bagi Mahbub bahwa tema ini harus dikoreksi, harus diganti dengan kepemimpinan demokratis dan kerakyatan. Inti daripada Perfectum itu kita akan bicara soal 5 agenda utama organisasi. Pertama, kita akan bicara soal kelembagaan organisasi. Sahabat-sahabat sekalian, apabila kita coba memahami soal kondisi kelembagaan PMII, satu-satunya organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan yang kemudian memiliki level ataupun tingkatan struktural yang sangat bagus, mulai dari pengurus rayon yang bergerak di tingkat jurusan dan fakultas, lalu kemudian pengurus komisariat yang bergerak di tingkatan universitas, lalu kemudian kita memiliki pengurus cabang yang bergerak di tingkat kota dan kabupaten, lalu kemudian kita memiliki pengurus koordinator cabang yang bergerak di tingkatan provinsi, dan PBPMII yang bergerak di level nasional. Akan tetapi sahabat-sahabat sekalian, dari kondisi kelembagaan yang demikian, pertanyaan pentingnya, sudah sejauh mana kemudian kiprah dan peran PMII dengan kemudian tingkatan ataupun struktur kelembagaan yang sangat mapan tersebut? Kami pikir ke depannya ruang ini harus menjadi konsentrasi kita secara bersama-sama agar kemudian resource yang dimiliki oleh PMII bisa saling terintegrasi
dan terkoneksi untuk melahirkan lompatan-lompatan besar bagi perfektum of PMI itu sendiri. Yang kedua, sahabat-sahabat, bicara soal kondisi kaderisasi kita. Hari ini situasi kaderisasi kita, sahabat-sahabat, itu belum melahirkan pemerataan kaderisasi yang kemudian bisa menjawab kebutuhan dan kondisi real organisasi. Kami menggarisbawahi bahwa kaderisasi tidak saja kemudian dipahami sebagai ruang formalitas organisasi atau ruang-ruang seremonial organisasi untuk menggugurkan tugas dan tanggung jawab organisasi. Akan tetapi meminjam Mahbub Junaidi bahwa ilmu untuk diamalkan, bukan ilmu untuk ilmu itu sendiri. Sebab tugas utama dari ilmu adalah pengabdian yang sehormat-hormatnya, yang setinggi-tingginya kepada kepentingan rakyat, kepada kepentingan kemanusiaan. Kaderisasi formal bagi kami ke depannya tidak saja kemudian bahwa kader dia mengikuti pendidikan-pendidikan formal seperti PKL atau semisal PKN sebagai ruang untuk kemudian ditarik dalam ruang politis organisasi untuk mengisi level ataupun tingkatan struktural seperti menjadi ketua cabang, menjadi ketua PKC atau menjadi ketua PBPMI itu sendiri. Akan tetapi kaderisasi merupakan pekerjaan sejarah, pekerjaan ideologis yang tersistemik untuk kemudian melahirkan kader-kader yang berkualitas, kader-kader yang kemudian siap untuk berkontestasi dan mengabdi sepenuhnya untuk kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, sahabat-sahabat, restrukturisasi organisasi. Organisasi yang maju dan modern itu harus dimulai dengan proses restrukturisasi yang sehat. Rekrutmen kepengurusan ini menjadi penting, menjadi kata kunci dalam menjalankan organisasi yang sehat. Maka dari itu, sahabat-sahabat, kami meyakini sumber daya manusia yang unggul, sumber daya manusia yang kapasitas, memiliki kemampuan, kader-kader terbaik PMI se-Indonesia. Ini yang kemudian kami prioritaskan untuk berkhidmat dan memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepentingan organisasi yang sama-sama kita cintai ini. Yang keempat, sahabat-sahabat PMI se-Nusantara, penyelesaian pangkalan data organisasi. Kenapa pangkalan data menjadi tema penting yang kemudian kami dorong dalam konteks perfektum of PMI? Karena sahabat-sahabat, data merupakan roh daripada organisasi ini. Kami sangat meyakini sesungguhnya apabila kemudian organisasi sebesar PMI ini ditopang dengan kekuatan data, resource kader, berbasiskan disiplin studi fakultatif, maka kedepannya organisasi ini akan melakukan lompatan-lompatan cepat untuk kemudian menjadi trendsetter utama dari kekuatan yang dapat meritokrasi negeri ini, sahabat-sahabat. Maka dari itu, menuntaskan agenda pangkalan data organisasi adalah menjadi keharusan yang kemudian kami sempurnakan dan kami selesaikan ke depan. Yang kelima, sahabat-sahabat sekalian, PMI se-Nusantara melanjutkan dan menyempurnakan elektronik PMI. Mengapa ini penting, sahabat-sahabat sekalian? Pada periodisasi ini, kami telah memulai pelayanan elektronik PMI. Maka dari itu, ke depannya, sesungguhnya kita semua menyadari era disrupsi, era revolusi industri 4.0, 5.0, maka sudah menjadi keharusan elektronik PMI itu harus kita sempurnakan. Akan tetapi, sahabat-sahabat, kedepannya penggunaan elektronik PMI akan bisa atau dapat digunakan secara baik oleh PMI se-Indonesia apabila kemudian bidang aparatur organisasi ini akan mendesain satu konsep pelatihan bagaimana kemudian menggunakan elektronik PMI agar transformasi organisasi dalam konteks digitalisasi organisasi ini bisa dijawab secara baik. Maka dalam konteks itu, EPMI kedepannya akan kita sempurnakan dan akan kita lanjutkan dengan catatan di situ akan termuat materi-materi wajib pengkaderan formal organisasi serta kemudian
bacaan-bacaan lain yang dapat menopang bangunan pengetahuan, bangunan teoritik, bangunan historis, dan bangunan ideologis bagi kader-kader PMI se-Nusantara. Sahabat-sahabat sekalian, kata kunci yang kedua dari visi misi kami yaitu Victory of Indonesia. Apa itu Victory of Indonesia? Victory of Indonesia merupakan satu gagasan, satu narasi yang kemudian sesungguhnya PMI menyadari sepenuhnya bahwa bangsa Indonesia memiliki potensi, memiliki kemampuan untuk menjadi negara yang maju, negara yang berdaulat, dan negara yang berdikari, baik secara ekonomi, politik, dan budaya. Akan tetapi, di lain sisi, PMI sebagai kekuatan sosial, sebagai kekuatan kontrol, sebagai agent of change, sesungguhnya menyadari sahabat-sahabat, banyak problem keindonesiaan kita pada hari ini. Sebut saja semisal kemiskinan, lalu kemudian kelaparan, soal gizi buruk, soal pemerataan pendidikan, soal infrastruktur, soal korupsi, soal krisis iklim atau kerusakan lingkungan, agenda-agenda konflik agraria. Maka dalam konteks ini merupakan satu akumulasi dari problem yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Maka dalam konteks itu, PMI sebagai kekuatan perubahan, dia harus kemudian bukan saja fokus terhadap internal organisasi, akan tetapi desain kepemimpinan PMI ke depannya, metode gerakannya, metode kaderisasinya, dan metode dakwahnya, sudah saatnya kita harus kembali pada kekuatan civil society, kembali kepada kekuatan masyarakat madani yang dapat menjembatani kepentingan grassroots dengan elit kekuasaan. Kami menyadari sahabat-sahabat dengan kemampuan jaringan yang dimiliki oleh PMI, lalu kemampuan gerakan dan advokasi yang dimiliki oleh PMI, ini dapat memberikan masukan ataupun input yang sangat positif kepada pemimpin di Republik ini. Kemudian sahabat-sahabat PMI se-Nusantara, kata kunci yang ketiga yaitu PMI untuk Nusantara, maju, berdaulat, dan berkelanjutan. Gagasan ini sesungguhnya adalah role model kepemimpinan kami ke depannya, di mana sesungguhnya kami menyadari bahwa bonus demografi tidak kemudian menjelma menjadi bencana demografi atau Indonesia Emas 2045 bertransformasi menjadi Indonesia Cemas. Maka dalam konteks itu, PMI akan bersinergi, akan berkolaborasi dengan seluruh komponen anak bangsa untuk terlibat menjadi kekuatan utama, menjadi garda depan dalam mengawal visi Indonesia Emas 2045 yang kemudian selaras dengan lahirnya atau munculnya ibu kota Nusantara sebagai sinyal, sebagai simbol transformasi bangsa yang maju dan modern. Maka dalam konteks itu, PMI akan menyiapkan sumber daya manusia yang dapat berkolaborasi dengan setiap komponen bangsa. Apalagi kemudian PMI menyadari di era pentahelik, di mana kemudian universitas, akademisi, media, mahasiswa atau publik secara luas bergotong royong untuk kemudian mengantarkan bangsa ini menjadi bangsa yang menang, bangsa yang kuat, bangsa yang mandiri untuk memimpin peradaban baru di dunia ini. Sahabat-sahabat PMI se-Nusantara, apabila kemudian kami diamanahkan untuk memimpin organisasi ini, maka di bawah kepemimpinan kami memiliki prinsip, kami memiliki nilai, dan kami memiliki strategi dalam memimpin organisasi ini. Prinsip kerja kami, program-program, agenda-agenda gerakan, agenda kaderisasi, dan agenda dakwah yang tengah kami susun, yaitu ada 3 prinsip sahabat-sahabat. Prinsip pertama yaitu PMI berkelanjutan atau sustainable. Artinya agenda-agenda organisasi yang telah baik pada hari ini maka akan kami lanjutkan. Kemudian yang kedua sahabat-sahabat, prinsip kedua yaitu terukur atau measurable, di mana kemudian dalam merancang program-program kerja tidak terlalu tinggi atau mengawang-awang dan tidak juga terlalu rendah sahabat-sahabat, akan tetapi betul-betul efektif dan bisa dieksekusi secara sempurna selama berkhidmat.
Kemudian prinsip yang ketiga sahabat-sahabat, yaitu adaptif atau adaptable. Disrupsi, revolusi industri mengharuskan PMI harus melakukan perubahan yang dapat beradaptasi dengan tantangan-tantangan zaman. Maka kata kuncinya, kolaborasi, sinergitas ini menjadi keharusan yang tetap menjadi nyawa ataupun kekuatan daripada aktivis PMI itu sendiri. Kemudian sahabat-sahabat, kami juga punya nilai kepemimpinan. Nilai yang tengah kami bangun atau kami rancang jika kami diamanahkan untuk memimpin organisasi ini. Pertama, PMI demokratis. PMI demokratis sahabat-sahabat, bahwa kita harus berdialog dalam memutuskan satu program organisasi, bahwa kemudian kritik terhadap kondisi kepemimpinan, kondisi kaderisasi, kondisi kelembagaan, kritik tidak saja kemudian muncul dari atas ke bawah, akan tetapi dari bawah untuk melakukan kritik dan koreksi ke atas. Dan kami sangat menerima dan menghargai nilai demokratis. Kemudian egaliter sahabat-sahabat, bahwa pemimpin bukan lahir di ruang kosong, atau kemudian pemimpin disebut sebagai kelompok elitis. Akan tetapi tugas pemimpin adalah dia menghadiri atau menyambangi, menemui anggota, kader, dan pengurus organisasi sahabat-sahabat. Maka konsep egaliter harus ditumbuh suburkan dalam organisasi ini. Kemudian yang ketiga sahabat-sahabat, dekat. Prinsip dekat ini sahabat-sahabat, bahwa kemudian seorang ketua umum organisasi, dia harus dekat terhadap pengurusnya, dia harus dekat terhadap kadernya, dia harus dekat kepada anggotanya. Karena apa? Agar kehadirannya dapat dirasakan dan energi ini akan kemudian digali, ditangkap oleh anggota, kader, dan pengurus di bawahnya. Kemudian prinsip yang keempat, sahabat-sahabat sekalian, atau nilai yang keempat maksud kami, bahwa PMI inklusif. Apa itu PMI inklusif? Bahwa kemudian kita harus berbuka diri, kita harus berkolaborasi, kita harus bersinergi dengan kelompok-kelompok lain. Kemudian nilai kami yang kelima, yaitu nyata. Gerakan PMI, agenda-agenda kaderisasi, agenda-agenda dakwah, agenda-agenda gerakan itu betul-betul harus nyata sahabat-sahabat sekalian, agar dapat dirasakan oleh lingkungan internal dan eksternal organisasi. Sahabat-sahabat PMI se-Nusantara, para ketua cabang, ketua pengurus koordinator cabang, dan kader PMI se-Indonesia, apabila kemudian kami diamanahkan untuk memimpin organisasi ini, tentu kami memiliki strategi sahabat-sahabat sekalian. Ada beberapa strategi yang tengah kami susun dan kami rancang. Pertama, yaitu PMI Perfectum. Apa itu PMI Perfectum? Yaitu penyempurna daripada PMI itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu PMI Victory. Apa itu PMI Victory? Bahwa sudah saatnya tugas PMI bukan memenangkan organisasinya, akan tetapi memenangkan bangsa ini dari kemiskinan, kelaparan, dan berbagai macam problem kebangsaan lainnya. Kemudian yang ketiga, PMI Digital. PMI Digital sudah kami paparkan di awal, bahwa sudah saatnya era disrupsi, era revolusi industri 5.0, 4.0 menjadi satu keharusan bagi kita untuk adaptasi dan menerima tantangan zaman. Kemudian strategi kami selanjutnya yaitu PMI produktif. Apa itu PMI produktif? Secara general sahabat-sahabat, yang membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lainnya tergantung apa produknya, apa karyanya. Maka kedepannya wajah PMI di bawah kepemimpinan kami berbasis produk, berbasis karya sahabat-sahabat. Kemudian selanjutnya, strategi selanjutnya, PMI kolaboratif. Apa itu PMI kolaboratif? Maka ruang-ruang kolaborasi, ruang-ruang sinergitas betul-betul harus kita bangun. Kemudian strategi selanjutnya yaitu PMI inklusif. Apa itu PMI inklusi? PMI inklusi adalah PMI yang kemudian siap membuka diri, membuka ruang, bergandengan tangan dengan siapapun. Kemudian selanjutnya, PMI moderat. Apa itu PMI moderat sahabat-sahabat? Ini bagian dari upaya dakwah yang senantiasa dilakukan oleh PMI, bahwa Islam rahmatan lil alamin menjadi kekuatan utama yang senantiasa menjadi nyawa dan roh spirit dakwah PMI. Kemudian selanjutnya sahabat-sahabat, yaitu PMI movement. Apa itu PMI movement? Maka sejatinya bahwa naluri kader-kader PMI, naluri-naluri struktural PMI
naluri-naluri aktivis PMI. Dia harus kemudian ditopang dengan naluri advokasi dan pendampingan dan naluri gerakan. Maksud kami adalah bahwa PMI tugasnya bukan saja diskusi dalam forum-forum tertutup, forum-forum eksklusif, akan tetapi sudah saatnya tugas PMI sebagai kekuatan utama perubahan, sebagai kekuatan utama mahasiswa. Maka dalam konteks itu bahwa PMI harus turun jalan. Cara turun jalan tidak selamanya harus demonstrasi, sahabat-sahabat, akan tetapi banyak cara dan banyak metode. Maka dalam konteks itu demikian beberapa strategi yang kemudian kami susun, kami rancang di bawah kepemimpinan kami apabila sahabat-sahabat memberikan kesempatan kepada kami untuk memimpin organisasi ini. Sahabat-sahabat PMI se-Nusantara, berdasarkan pemaparan kami pada visi dan misi kami, serta pembacaan-pembacaan reflektif dan kritis terhadap kondisi organisasi, kondisi kelembagaan, kondisi kader, dan situasi-situasi ataupun tantangan-tantangan yang tengah dihadapi baik oleh PMI maupun bangsa Indonesia pada hari ini. Maka dalam konteks itu, kami kemudian mendorong misi terbagi atas dua hal. Pertama, misi internal. Dalam misi internal, sahabat-sahabat sekalian, ada 9 agenda prioritas kami. Pertama, penguatan ideologi Aswaja dan NDP pada isu-isu sosial kontemporer. Yang kedua, sistem kaderisasi tertutup dan terintegrasi. Kemudian yang ketiga, mempertegas posisi dan kerangka paradigmatik organisasi agar selaras dengan kebutuhan dan tantangan zaman. Kemudian yang keempat, menyempurnakan kelembagaan PMI agar terintegrasi pada setiap level struktur. Kemudian yang kelima, kurikulum gerakan berbasis artificial intelligence. Yang keenam, laboratorium gerakan di setiap level struktur. Yang ketujuh, pembuatan pangkalan data PMI. Yang kedelapan, menyempurnakan elektronik PMI. Kemudian yang terakhir, restrukturisasi organisasi berbasis kompetensi. Sahabat-sahabat sekalian, adapun misi eksternal yang kami dorong ke depannya ada 6 agenda prioritas. Pertama, advokasi kebijakan yang berbasis pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Kemudian, terlibat secara aktif dalam desain human development dan human digital dan ekologi sustainable. Kemudian selanjutnya, proaktif mengawal kebijakan dalam desain program legislasi nasional yang berpihak pada kepentingan publik sebagai subjek utama pembangunan. Selanjutnya, terlibat dalam gerakan penguatan demokrasi dan penegakan hukum. Kemudian selanjutnya, memperkuat desentralisasi pemerintahan dalam kerangka otonomi daerah yang inklusif. Kemudian yang terakhir, penguatan zonasi wilayah gerakan berbasis isu lokal seperti wilayah industri, perkotaan dan urbanisasi, ketenagakerjaan, agraria, lingkungan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan, maritim dan pariwisata. Sahabat-sahabat PMI se-Indonesia, maka dalam konteks itu, dalam menyambut Kongres PMI ke-21, saya mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk menjadi subjek utama dari perubahan besar yang terjadi di organisasi ini. Saya sangat meyakini apabila seluruh kekuatan yang dimiliki oleh organisasi ini saling terintegrasi, saling bekerja sama, maka sudah barang tentu PMI adalah organisasi mahasiswa Islam yang kemudian menjadi kekuatan utama dalam meritokrasi negeri ini. Demikian sahabat-sahabat sekalian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.